dan membahas timnas Malaysia katanya di-ban FIFA. Apa kes warga Bangladesh dengan geng Madura? Dia kata ini orang Malaysia, sedangkan ini adalah bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah ngedukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, seperti biasa guys, kita akan nge-reaction beberapa video yang lagi viral. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Apa kes warga Bangladesh dengan geng Madura? Aku ada tengok satu video baru-baru ni ya. Pergaduhan di antara warga Bangladesh dengan warga Indonesia dekat satu tapak projek. Seorang warga Indonesia dikeroyok ramai-ramai oleh warga Bangladesh. Kepada warga Bangladesh dengan warga Indonesia, korang dengarlah sini baik-baik, aku nak bagi nasihat. Korang datang kerja dekat Malaysia, kerjalah baik-baik. Korang datang daripada kampung kan, nak mencari rezeki, nak bekerja kan. Jadi bila dah bekerja, dah dapat kerja dekat dalam Malaysia ni, buatlah kerja elok-elok. Tak payahlah nak bergaduh. Tak payahlah cari masalah. Betul tak ya? Undang-undang penguatkuasaan dekat Malaysia ni tak macam negara Bangladesh dengan negara Indonesia korang. Agak ketat ya. Bila korang bergaduh, bila korang buat masalah, bila korang kena tangkap, korang juga yang akan susah kan? Korang datang dekat Malaysia ni, korang nak cari rezeki, korang nak kumpul duit, korang nak kumpul harta. Mungkin korang nak beli rumah, nak buat rumah, ya, nak beli tanah dekat kampung. Jadi bila dah kena tangkap atas alasan buat hal bergaduh dekat Malaysia, siapa yang susah? Korang juga, cita-cita hilang, habis. Angan-angan yang selama ni nak kumpul harta dekat kampung, habis. Bener sih, bener banget abangku, bener banget. Jadi fokus lah ya. Fokus ketika kalian merantau, datang ke Malaysia tuh untuk merantau. Ya kalian harus fokus guys, mencari apa yang sudah dicita-citakan dari kampung halaman. Datang ke sana untuk bekerja. Gue yakin guys, karena gue udah pernah ke sana, udah tahu keadaan di sana dan udah tahu keadaan di sini. Kebanyakan orang-orang kampung, orang-orang yang datang ke Malaysia itu uangnya itu dapatnya itu hutang guys gitu. Untuk tambang ke sana gitu. Jadi fokuslah untuk semuanya itu. Kalau sudah hutangnya sudah terpenuhi, sudah dibayar semuanya, ya tinggal apa yang dicita-citakan itulah fokus. Gak usah buat hal baru selesai. Apa yang di Jepun, aduh ada lagi nih yang viral. Udahlah guys, yuk guys, fokus ke kerja, fokus ke cari uang, fokus ke cari nafkah itu saja. Coba bayangkan bagi kalian nih yang punya anak, yang punya istri nih. Ya, yang punya anak, yang punya istri. Ataupun yang gak punya anak, yang gak punya istri. Kalian kena tangkap gara-gara begaduh. Habis itu kalian tak kerja, ada dalam penjara. Kasihan kan orang-orang yang ada di belakang kalian, kasihan istri kalian, kasihan anak kalian, kasihan orang tua kalian. Apa kalian tak pikir itu semuanya? Yuklah fokus. Jangan buat hal di negara orang. Fokus aja, kalau mau kerja aja ke sana. Aduh ya Allah ya Rabbi. Kita berlanjut ke video selanjutnya guys. Ini dia guys. Jadi ada seorang pandit Belanda sama seorang mantan petinggi TVRI ngobrol di podcast
dan membahas Apalagi? timnas Malaysia katanya di-ban FIFA. iya, iya. Nggak salah denger aku nih. Sekelas pandit Belanda loh. Pandit ya, Belanda. oke. Sekelas mantan petinggi TVRI loh. Bukan kaleng-kaleng loh. Bukan kaleng-kaleng. Bikin podcast bahas Malaysia di-ban FIFA. Timnas senior Malaysia di-ban FIFA. Astaga. Asli aku nggak habis pikir. Ini orang ini berdua dapat berita dari mana coba lah. Emang betul ya Malaysia itu mundur dari turnamen KAFA Nation Cup. Turnamen Asia Tengah yang ada Uzbekistan dan Iran ikut di sana. Tapi berdasarkan rilis dari Federasi Sepak Bola Malaysia, timnas Malaysia senior mundur dari KAFA Nation Cup itu karena bentrok dengan jadwal FIFA Matchday bulan September. Kalau betul lah Malaysia di-ban FIFA, ini pertandingan ini nggak mungkin dijadwalkan nih Laos lawan Malaysia. FIFA Matchday September. Jadi aku nggak habis pikir, sekelas pandit, sekelas mantan petinggi BUMN, bahas Malaysia di-ban FIFA. Parah cocok. Salam di Mateo. Gue herannya itu ya, herannya itu warga kita itu. Kenapa sih harus mempermalukan diri? Kenapa nggak update dulu ya? Kenapa nggak cari tahu dulu gitu ya? Bener enggak sih beritanya ini gitu ya? Gimana beritanya ini kok bisa gini? Malaysia itu kenapa bisa mundur dari kompetisi KAFA? Kenapa nggak cari tahu dulu gitu? Kenapa tiba-tiba buat statement atau buat satu podcast yang membahas tentang ini gitu? Maunya tuh apa gitu ya? Nanti selas dipermalukan sendiri karena kesalah cakap, karena salah. Aduh, yuk lah cari tahu dulu ya. Menurut sepengetahuan gua, Malaysia itu mundur dari kompetisi KAFA itu karena ada pertandingan, karena di KAFA itu mengundurkan pertandingannya, ya, mengundurkan atau menggeser pertandingannya ke bulan di mana Malaysia itu ada FIFA Matchday. Ada FIFA Matchday. Jadi akhirnya pertandingan itu bentrok. Disitulah Malaysia itu mengundurkan diri dari kompetisi KAFA itu gitu. Aduh. Kenapa nggak cari tahu dulu sih? Ini nggak jatuhnya kan fitnah gitu. Aduh, di-ban FIFA lah, inilah, gitulah. Aduh, astagfirullahaladzim. Kita berlanjut ke video selanjutnya, guys. Ini deh, guys. Aku tak faham. Semalam aku scroll TikTok ni, aku jumpa satu konten yang dia buat oleh orang Indonesia ni. Yang mana brother yang dekat atas ni menyatakan yang brother geng-geng bedah ni, siapa yang selalu tengok TikTok kan akan perasan geng-geng bedah ni mengulas isu-isu tentang Indonesia. Dan brother dekat atas ni mengatakan yang geng bedah ini adalah content creator daripada Malaysia. Inilah yang aku tidak faham. Kenapa mereka ni sesama Indonesia, sesama NKRI tidak mengenali sesama mereka. Bagaimana ni brother yang pakai baju ada logo-logo pink ni, dia kata ini orang Malaysia, sedangkan ini adalah bangsa Indonesia, orang Indonesia tetapi berbangsa Melayu Indonesia. Tetapi mereka mengatakan ini orang Melayu Malaysia. Ini silapnya. Kat mana silapnya pendidikan di Indonesia ini? Sepatutnya dia kenal sesama suku. Kita orang Malaysia pun kita kenal orang Jawa, kita kenal orang Bugis, kita kenal orang Padang, kita kenal orang Aceh dan sebagainya, etnik-etnik di Indonesia kita kenal. Tetapi mereka sesama di dalam negara mereka tidak mengenali sesama mereka. Malah mereka mengkecilkan orang Melayu di Indonesia. So untuk orang-orang Indonesia, pastikan sebelum korang menuduh tu, korang pastikan dulu asal usulnya sesuatu berita tu. Jangan buat fitnah macam ni. Dan ni korang dah fitnah Malaysia ni, sedangkan berada dalam video ni yang pakai baju putih ni adalah geng-geng bedah yang selalu buat TikTok berkenaan dengan isu-isu yang berlaku di Indonesia. So geng-geng bedah ni adalah orang Melayu Indonesia yang berada di Sumatera atau sebetulnya di Riau ataupun di kawasan Sumatera Barat. Ni. So ni geng bedah adalah orang asli Indonesia, beretnik Melayu. So jangan suka-suka nak fitnah Malaysia. Ini saya dah nonton nih video ini, guys. Dah nonton.
Dah nonton nih. Ini tengah reaction nih sebenarnya orang nih, reaction geng Bedah nih. Dia menuduh tuh orang Bedah ini orang geng Bedah ini orang Malaysia gitu. Gua herannya itu, ini satu negara kok bisa-bisanya itu nggak tahu sama saudaranya sendiri gitu ya. Ini gue gini, gue bingungnya itu orang ini sekolah di mana gitu ya. Sekolahnya di Indonesia atau di mana gitu ya. Ini orang tinggalnya di mana, di kampung mana nih orangnya ini. Kenapa gue tanya gitu? Karena di sekolah Indonesia tuh ada ya, ada di mana di situ ada pelajaran tentang masalah etnis, tentang masalah ya pulau, provinsi atau negeri lah kalau di sana ya. Jadi gue heran kalau orang ini nggak tahu kalau ada di Indonesia itu ada yang dinamakan apa ya, suku Melayu gitu. Atau apa nggak tahu kalau di Riau itu adalah sukunya suku Melayu, di Medan juga ada suku Melayu dan banyak lagi suku-suku Melayu di sana, di Pontianak juga ada suku Melayu. Gue herannya gitu. Ini orang sekolah di mana dan tinggal di mana gitu, di kampung mana gitu. Masa iya kampungnya itu jauh dari apa-apa gitu ya. Sampai nggak tahu kalau di Indonesia itu ada suku Melayu. Ini bener kata brother tadi itu. Ini jatuhnya fitnah. Cross check dulu guys ya. Cross check dulu kalau mau buat video itu lain kali ya. Aduh biar nggak terjadi fitnah kayak gini gitu ya. Ini jatuhnya fitnah. Coba bayangkan bagi orang-orang yang nggak tahu, benar-benar nggak tahu, nggak paham tentang kayak gini gitu. Aduh, ntar dikiranya orang-orang geng Bedah ini dikiranya itu kan banyak tuh yang nanyain yang apa bener ini orang Indonesia, apa bener ini orang Malaysia, kan gitu. Jatuhnya tuh fitnah ntar. Aduh, ini orang tanyain nih guys. Sekolahnya di mana ini? Karena kalau sekolah di Indonesia itu pastinya dia tahu kalau di Indonesia itu ada bangsa, ada suku yang namanya suku Melayu. Coba tanyain ya buat kalian ya. Cari tuh akunnya tuh. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys, salawat.